Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang membahas tentang teori negosiasi identitas. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama yaitu ada Dwiki Muhammad Risya, yang kedua ada Muhammad Iltizam Kufa, yang ketiga ada Adi Prasetyo, yang keempat ada saya sendiri Dimas Kurniawan Wijayanto, yang kelima ada Kurnia Ansuria, dan keenam itu ada Farah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tokoh yang mengembangkan tentang teori negosiasi identitas ini bernama Stella Tintomai, yang lahir di Hong Kong pada tahun 1952. Beliau adalah seorang profesor komunikasi di California State University Fullerton, yang mengembangkan teori negosiasi muka atau identitas pada tahun 1985. Beliau menulis dan menjadi editor di 17 buku. Beliau juga menerbitkan lebih dari 100 jurnal dan artikel. Menurut Tintomai, teori negosiasi identitas ini menekankan bahwa identitas atau konsepsi diri refleksif dipandang sebagai mekanisme eksplanatori bagi proses komunikasi antar budaya. Identitas dipandang sebagai citra diri reflektif yang dikonstruksi, dialami, dan dikomunikasikan oleh para individu dalam satu budaya dan dalam satu situasi interaksi tertentu. Teori negosiasi identitas merupakan identitas diri yang dibentuk di dalam komunikasi dalam berbagai latar kebudayaan. Setiap individu akan menegosiasikan identitas ketika sedang berada di lingkungan budaya yang berbeda dan sedang menghadapi individu lain yang memiliki nilai identitas yang berbeda. Teori negosiasi identitas ini nantinya dapat menjelaskan mengenai peristiwa culture shock yang dialami oleh para subjek dan selanjutnya bagaimana setiap subjek meminimalisir hal tersebut melalui proses komunikasi antar budaya yang efektif. Jika memperoleh negosiasi identitas yang efektif, jika kedua belah pihak merasa dipahami, dihormati, dan dihargai. Asumsi dasar. Menurut Tintomai, ada beberapa asumsi teoritis inti dari teori negosiasi identitas. Yang pertama, dinamika utama dari identitas keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok dan identitas pribadi terbentuk melalui komunikasi simbolik dengan orang lainnya. Yang kedua, orang-orang dalam semua budaya atau kelompok etnis memiliki kebutuhan dasar akan motivasi untuk memperoleh kenyamanan identitas, kepercayaan, keterlibatan, koneksi, dan stabilitas baik level identitas berdasarkan individu maupun kelompok. Yang ketiga, setiap orang akan cenderung mengalami kenyamanan identitas dalam suatu lingkungan budaya yang familiar baginya dan sebaliknya akan mengalami identitas yang rentan dalam suatu lingkungan yang baru. Yang keempat, setiap orang cenderung merasakan kepercayaan identitas ketika berkomunikasi dengan orang lain yang budayanya sama atau hampir sama, dan sebaliknya kegoyahan identitas manakala berkomunikasi mengenai tema-tema yang terikat oleh regulasi budaya yang berbeda darinya. Yang kelima, seseorang akan cenderung merasa menjadi bagian dari kelompok bila identitas keanggotaan dari kelompok yang diharapkan memberi respon yang positif. Sebaliknya akan merasa berbeda atau asing saat identitas keanggotaan kelompok yang diinginkan memberi respon yang negatif. Yang keenam, seseorang akan mengharapkan koneksi antar pribadi melalui kedekatan relasi yang meaningful, misalnya dalam situasi yang mendukung persahabatan yang akrab, dan sebaliknya akan mengalami otonomi identitas saat mereka menghadapi relasi yang separatis atau terpisah. Yang ketujuh, orang akan memperoleh kestabilan identitas dalam situasi budaya yang dapat diprediksi dan akan menemukan perubahan identitas atau goncang dalam situasi-situasi
budaya yang tidak diprediksi sebelumnya. Yang kedelapan, dimensi budaya, personal dan keragaman situasi mempengaruhi makna, interpretasi, dan penilaian terhadap tema-tema atau isu-isu identitas tersebut. Yang kesembilan, kepuasan hasil dari negosiasi identitas meliputi rasa dimengerti, dihargai, dan didukung. Yang terakhir, komunikasi antar budaya yang mindful menekankan pentingnya pengintegrasian pengetahuan antar budaya, motivasi, dan keterampilan untuk dapat berkomunikasi dengan memuaskan, tepat, dan efektif. Konsep dari teori negosiasi tindakan menurut Ting Tumi yaitu negosiasi merupakan sebuah proses interaksi transaksional. Maksudnya, para individu akan mencoba memaksakan, mendefinisikan, mengubah, menantang, dan mendukung citra diri yang diinginkan dirinya maupun orang lain. Selanjutnya merupakan aktivitas komunikasi. Dalam proses negosiasi ini terdapat interaksi sosial antara pelakunya. Kemudian terdapat istilah mindless dan mindfulness. Mindless merupakan keadaan individu secara tidak sadar atau tidak menyadari atas perkataan yang tersampaikan. Sebaliknya, mindfulness merupakan pemusatan perhatian terhadap suatu keadaan secara sadar tanpa adanya penilaian. Contoh kasus teori negosiasi identitas adalah tentang kasus menderita cacat tumbing. Dengan kelompok anak-anak lainnya mampu berkomunikasi atau berinteraksi dengan normal. Berdasarkan wawancara kepada orang tua anak-anak cacat tumbing dapat disimpulkan bahwa perlakuan anak-anak yang bukan meniru cara bicara anak-anak mereka sudah dianggap menjadi kebiasaan anak-anak bermain bersama mereka, dan itu bukan menjadi ejekan bagi anak-anak cacat tumbing. Sedangkan tanggapan Pak Dami Arba'in adalah bahwa terkadang anak cacat ini juga suka malu. Niat mereka sama dengan orang baru kenal. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan yang baru belum memberikan kenyamanan bagi anak-anak cacat tumbing karena mereka butuh waktu untuk beradaptasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.